Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas atau melanjutkan materi kita di hadis yang ke-32. Terakhir materi kemarin kita membahas hadis berkaitan puasa qadha ya. Puasa qadha yang dilakukan di bulan Sya'ban gitu. Nah, di hadis yang ke-32 ini akan kita bahas tentang bab salat ya. Jadi masih di buku yang sama, yaitu Umdatul Mar'ah Mi'atu Hadisin Muntaqad min Ahadis Al-Mar'ah, yaitu satu buku kecil yang di situ mengumpulkan beberapa hadis sahih, setidaknya atau sekurangnya ada 100 hadis ya, hadis yang berkaitan dengan wanita, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat yang membahas aturan seputar wanita. Nah, di hadis yang ke-32 ini akan kita bahas tentang sholat ya. Jadi tempat sholatmu yang terbaik adalah di rumahmu gitu ya. Sholatuki fi baitiki afdal min sholatuki fil masjidi. Baik, saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, akhrajahu Abu Dawud, nomor hadisnya adalah 570 ya, di bab salat. Baik, terjemah daripada hadis ini adalah dari Abdullah ya, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, salatnya perempuan atau salatnya seorang wanita di kamarnya ya, itu lebih utama daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Jadi ini di kamar ya, kamar khusus untuk perempuan atau kamar tidur bisa gitu ya, itu lebih utama sholatnya daripada di ruang tengah rumahnya. Jadi mungkin bisa ruang keluarga gitu ya, atau ruang tamu bisa jadi. Dan sholatnya di kamar yang kecil, kalau tadi hadisnya disebutkan makhda', wa sholatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha gitu kan tadi ya. Jadi sholatnya di ruangan yang lebih khusus lagi gitu ya, ruangan yang khusus untuk perempuan itu lebih baik gitu ya, lebih baik atau lebih utama daripada sholatnya di kamarnya gitu. Jadi di sini ada dua urutan. Yang pertama tadi sholatnya di kamar itu lebih baik daripada sholatnya di ruang tengah. Sedangkan sholat di tempat yang lebih khusus lagi itu lebih baik gitu ya daripada sholatnya di kamarnya. Kurang lebih seperti itu ya hadisnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di bab sholat. Baik. Jadi ini adalah hukum sholat wanita di masjid gitu ya. Jadi apa hukum seorang wanita pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah? Apakah itu diperbolehkan? Jika ditanya apakah diperbolehkan, maka tidak ada larangan ya. Jadi hukumnya boleh gitu ya, sah-sah saja. Jadi ada hadis yang lain. Seorang istri sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi Nabi, ya Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Jadi sholat berjamaah diimamin Nabi gitu ya. Nah,
istri sahabat tersebut ya menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah ya, sholatmu gitu ya di ruang khusus bagimu itu lebih afdal ya daripada sholatmu di ruang tengahmu gitu ya. Ya kita bahasakan ruang tengah atau ruang keluarga gitu kan. Jadi sholat di kamar itu lebih baik daripada sholatmu di ruang tengah. Kemudian wasolatuki ya fil bait, dan kemudian sholatmu di ruang tengah tadi itu lebih baik ya daripada sholatmu di masjid kaummu ya. Di sholatmu di rumah itu lebih baik daripada sholatmu di masjid daerahmu atau masjid tempat ya kamu tinggal gitu. Kemudian sholatmu di masjid di mana kamu tinggal itu lebih baik daripada sholatmu fi masjidi. Ya, artinya Rasulullah SAW tidak melarang seorang istri sahabat Nabi tadi untuk berjamaah bersama Nabi SAW. Hanya saja Rasulullah menyampaikan bahwa sholat seorang wanita tadi yang ingin minta berjamaah bersama Nabi di rumah itu lebih baik dari segi pahala tentunya ya. Pahala itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi jika ditanya apa hukumnya seorang wanita pergi ke masjid, hukumnya boleh, karena di sini juga ada satu athar ya dari Umar ibn Khattab. Beliau menyebutkan la tamna'u nisa'akum anil masajid, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, namun ya ada beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi. Di antaranya adalah menutup aurat ya. Berikutnya adalah tidak memakai wangi-wangian ya atau parfum supaya baunya ya semerbak bisa diakses oleh ya, setiap orang yang dia lewati misalnya. Kemudian aman dari fitnah, jadi jalan menuju masjid ini aman ya, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, misalnya harus menggunakan motor ya terus jauh ya sehingga ini mengkhawatirkan dia keselamatannya. Maka seorang wanita sholatnya di rumah itu lebih baik daripada berjamaahnya di masjid. Artinya hadis ya, sholatul jamaati khairum min sholatul jamaati ya, sholat berjamaah itu afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholatnya seseorang berjamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid ya, dengan perbandingan 1:27 derajat. Dia mengatakan 25 derajat ya. Ini hadis yang berbeda. Ini berlaku bagi laki-laki ya, jadi tidak dengan perempuan. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sholatul mar'a fi baitiha afdal, sholat bagi wanita di rumahnya itu lebih baik gitu ya. Jadi sholat berjamaah 27 derajat ini bagi kaum laki-laki gitu. Nah, faidatul hadis anna ajra salatil mar'ati yatafawat bihasbi al-makan alladhi tusalli fihi. Jadi pahala sholat seorang wanita itu berbeda-beda sesuai dengan tempat yang dia mengerjakan sholat ya. Kemudian yang kedua, anna sholatal mar'ati fi akhasil amakin laha dakhil baitiha afdal min sholatiha fi ghairihi lama fihi minat tasattur minas satr laha. Jadi sholatnya seorang wanita di tempat yang akhos ya, tempat yang lebih khusus gitu ya, lebih privasi gitu ya, lebih tertutup, maka itu afdal ya min sholatiha daripada sholatnya ketika dia di tempat yang terbuka ya, di tempat yang ramai gitu ya, di tempat yang orang-orang bisa melihat dirinya gitu. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi, jadi sholatul mar'ah fi ya, al-makhda, bahkan ya makhda itu semacam tempat ya penyimpanan barang-barang berharga. Artinya barang berharga itu kan disimpan di
tempat yang sangat-sangat tertutup ya, sangat tidak artinya tidak mudah dijangkau oleh setiap orang. Itu khairun atau afdal ya, lebih baik daripada sholatnya di ruang tengahnya atau di ruang yang terbuka gitu ya, di rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah anna syari'ata turabil mar'ata, bahwasanya syariat itu mendidik ya seorang wanita atau mengajarkan kepada seorang wanita ada tasatur untuk menutup aurahnya anir rijal, dari pandangan laki-laki, qadral imkan, semampu dia, walau kana dzalika fi ada'i ibadah minal ibadat, meskipun hal tersebut adalah dalam perkara ibadah gitu ya. Jadi kita sholat sudah menutup aurat ya kan, sudah pakai mukena gitu kan, sudah softnya misalnya ya, kita sholat di masjid gitu kan, softnya sudah belakang, maka semakin dia jauh ya softnya ini dari laki-laki, dari pandangan laki-laki, maka dia itu adalah yang lebih baik gitu ya. Nah, maka berkaitan dengan soft ini ya, ketika seorang wanita sholat ke masjid, tadi kan hukumnya boleh gitu kan. Namun meskipun itu boleh, tetap ada aturannya gitu ya. Disebutkan di dalam hadis ya, hadis yang ke-33 ya setelah hadis ini pembahasannya, yaitu terkait dengan soft seorang wanita di masjid. Ketika dia harus berjamaah di masjid, maka softnya itu adalah khairu sufufir rijali awwaluha wa syarru akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi soft bagi seorang laki-laki itu yang terbaik adalah yang paling depan, sedangkan yang buruk itu adalah yang paling terakhir atau paling soft, paling belakang. Sedangkan bagi perempuan, soft yang paling belakang itu adalah yang paling baik ya, sedangkan yang paling depan itu adalah soft yang syarruha ya, jadi yang buruk gitu ya. Nah, jadi untuk membuat soft ketika sholat, dahulu kami di sebuah pesantren itu membuat softnya ketika imamnya adalah laki-laki gitu ya, kita bikin soft ya santriwati itu dari belakang. Jadi dari belakang baru ke depan, baru ke depan, ke depan gitu. Kenapa? Itu mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwasanya soft ya sholat bagi seorang wanita itu adalah yang terbaik, itu adalah yang paling belakang gitu. Semakin jauh dia dari laki-laki, dari isi imam tadi gitu ya, atau misalnya ada jamaah laki-laki gitu ya, maka itu yang paling baik gitu. Dan yang paling buruk soft bagi seorang wanita itu adalah dari depan. Nah, ini kalau softnya berlaku ya, soft ini berlaku jika softnya adalah imam, kemudian jamaah laki-laki, baru kemudian jamaah perempuan. Karena ada sebagian masjid di masyarakat kita ini softnya itu antara laki-laki dan perempuan itu kanan kiri gitu ya. Kanan kiri ini memang tidak mempengaruhi keabsahan sholat jamaahnya atau sholatnya tidak dipengaruhi oleh softnya, hanya saja dia luput daripada hadis ya, hadis mengamalkan soft ini ya. Jadi soft yang urutannya itu harusnya adalah imam, kemudian jamaah laki-laki ya, setelah itu baru jamaah perempuan gitu. Jadi jamaah laki-laki dimulainya paling dari depan ke belakang, sedangkan perempuan dimulainya dari belakang ya, baru ke depan dan ke depan dan seterusnya. Maka yang paling bagus softnya bagi perempuan itu adalah yang paling belakang. Kemudian yang terakhir adalah an-satra maqsadun ya wa matlubun fi qadaya al-mar'ah. Jadi perkara ya menutup hal-hal yang di sini ya semakin rapi ya seorang perempuan itu menutup dirinya atau menutup auratnya gitu ya, tidak mengumbar diri, maka itu adalah perkara yang sangat ditekankan ya dalam syariat kita gitu. Maka ada sebagian ya saudari kita yang mengenakan niqab itu adalah bagian dari mengamalkan syariat Islam gitu ya. Nah, faedah hadis ini dari kesimpulannya tadi ya, tempat sholat bagi wanita itu mempengaruhi pahala salatnya. Semakin tersembunyi tempat sholatnya, maka semakin baik. Syariat Islam mengajarkan pada wanita akan pentingnya menutup aurat dan tidak menampakkan diri pada khalayak umum sekalipun dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.